Salam sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kita jumpa pada hari ini, pada minggu ini dalam pelajaran rohani, dan kita ada pada pelajaran yang ke-8. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sedia mempelajari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan dalam firman ini. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah janji. Ayat inti kita terdapat dalam Kejadian 24 ayat 1, firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati dalam segala hal. Jika kita akan membaca Kejadian 21 ayat 2 dan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11, karena iman, Abraham dan Sarah mendapat kekuatan untuk menurunkan anak. Karena Abraham menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Kejadian 21 ayat yang kelima, Abraham berumur 100 tahun pada saat Ishak lahir. Kita perhatikan ini pelajaran. Lalu Kejadian 25 ayat 20, Ishak berumur 40 tahun saat pernikahannya dengan Ribka. Jadi ayat inti kita, Kejadian 24 ayat 1, Abraham 140 tahun dinyatakan tua dan lanjut umurnya. Lalu Abraham diberkati dalam segala hal. Kejadian pasal 25 ayat 7, Abraham masih hidup sampai 175 tahun. Nah, dari keterangan yang di atas ini timbul pertanyaan. Apa kuncinya sehingga Abraham diberkati dalam segala hal? Yang saya dapat dalam pelajaran yang pertama adalah karena iman Abraham dan kepekaan Abraham terhadap segala kehendak dan kemauan Tuhan, ia jalani dalam hidupnya. Lalu yang kedua, Abraham fokus kepada pernyataan dan tuntunan Tuhan sebagai sesuatu hal yang istimewa dalam hidupnya. Maka setelah tua dan lanjut umurnya, inilah berkat-berkat Abraham. Dalam Kejadian 24 ayat 35, Abraham memiliki kambing domba, lembu, sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan budak perempuan, unta dan keledai. Nah, dari keterangan ini apa pelajaran rohani bagi kita? Sahabat firman yang diberkati Tuhan, kita sering menghargai berkat Allah berupa kekayaan, berupa kesehatan, berupa keuntungan yang saudara dan saya miliki. Namun, kita lupa bahwa ini sangat penting. Berkat ini sangat penting, yaitu berkat pernyataan dan tuntunan Tuhan. Hanya hal yang penting ini kita lihat bahwa tidak spektakuler dalam hidup kita, maka kita melihat itu sebagai sesuatu yang tidak istimewa, ya. Sesuatu yang tidak istimewa. Oleh sebab itu, dari keterangan pertama di pelajaran ini mengajarkan saudara dan saya, hanya iman kitalah yang membuat kita peka terhadap tuntunan, ya, tuntunan Tuhan. Apa yang kelihatan biasa saja dan tidak ajaib sesungguhnya adalah pimpinan Tuhan. Nah, dan bila kita melihat ini dengan kacamata iman, maka kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah sangat mengasihi kita. Segala berkat yang Tuhan sediakan itu tepat pada waktunya. Mari kita lanjut sahabat firman. Jika kita membaca Kejadian 22 ayat 1 sampai 12 dan Ibrani 11 ayat 17. Kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Kejadian 22. Iman dan penyerahan Abraham diuji seberat-beratnya. Dan kelihatannya sahabat firman, ujian ini tidak masuk akal sehat manusia. Ini 3 ujian yang Abraham miliki. Yang pertama adalah Abraham dipanggil memisahkan diri dari kaumnya, dari bangsanya, dari tanah airnya, pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan Ibrani 11 ayat 8. Yang kedua, bahwa tuntunan untuk mempercayai Allah akan menggenapi janjinya walaupun penggenapan perjanjian itu tidak tampak selama 25 tahun. Saudara baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, 15 ayat 6 dan 8,
18 ayat 9 sampai 14 dan Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat 13. Yang ketiga, ujian yang ketiga adalah perintah untuk mempersembahkan Ishak putranya sebagai anak perjanjian. Kejadian 22 ayat 1 sampai 24. Nah, mari kita lihat dari keterangan di atas ini, kita dapati satu pertanyaan. Mengapa Allah meminta Abraham mengorbankan manusia atau mengorbankan Ishak? Sedangkan kalau kita baca di dalam Imamat pasal 20 ayat 1 sampai ayat 5, Allah mengutuk bangsa kafir mempraktekkan pengorbanan manusia. Maka dari pertanyaan ini dan ayat ini timbul dua gagasan. Gagasan yang pertama adalah gagasan penghakiman, sahabat firman, yaitu untuk mengetahui apa yang ada di hati orang yang diuji. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 dan Kejadian 22 ayat 12. Yang kedua adalah ini juga membawa jaminan kasih karunia Allah atas nama yang diuji. Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Jadi dari dua gagasan ini, maka kita dapati, sahabat firman, bahwa yang pertama sebenarnya Allah tidak menginginkan kematian Ishak. Dan yang kedua, melainkan Allah ingin menguji apakah kasih Abraham lebih besar kepada pemberian Allah, yaitu Ishak, atau kepada sang pemilik hidup, yaitu Tuhan sendiri. Dan ini buktinya, bukti Abraham tunjukkan iman yang luar biasa kepada Allah, pemberi Ishak, yaitu Abraham dengan hati yang tulus, dia rela untuk mengembalikan pada Allah anak perjanjian yang telah dinantikannya selama 13 tahun. Karena ia yakin, sahabat firman, bahwa Ishak akan dibangkitkan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi kita dapat poin di sini bahwa, sahabat firman, tujuan dari ujian iman adalah memperkuat karakter dan memperdalam komitmen kita kepada Allah, sekaligus memahami waktunya yang tepat bagi manusia. Abraham sangat memahami ini, yaitu kasih karunia. Artinya, sahabat firman, bahwa bukan pekerjaan kita untuk Tuhan yang akan menyelamatkan kita, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan bagi kita yang akan menyelamatkan kita. Itulah arti kasih karunia. Saudara baca ini dalam Efesus pasal 3 ayat 8 dan Roma pasal 11 ayat yang ke-33. Kita lanjut. Kita akan membaca Kejadian 22 ayat 8 dan 14 ayat 18. Apa yang terjadi di sini membantu kita untuk lebih memahami peristiwa salib dan apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Inilah pertanyaan Ishak. Apa yang terjadi ketika Ishak bertanya tentang domba untuk korban bakaran dalam ayat yang ke-7? Bagaimana perasaan Abraham? Bagaimana seorang Abraham, seorang ayah, menjawab pertanyaan dari anak yang dia kasihi? Dan sahabat firman yang diberkati Tuhan, pertanyaan Ishak menusuk sampai jantung Abraham. Dan pertanyaan Ishak memiliki fakta bahwa Ishak mengenal pengorbanan dan sistem korban itu mendahului hukum Musa. Dan ini dilihat pada persembahan Kain dan Habel. Lalu Nuh, Kejadian pasal 8 ayat 20, Ayub pasal 1 ayat 5. Nah, mari kita lihat apa jawaban Abraham terhadap pertanyaan Ishak. Kita lihat dalam ayat yang ke-8. Allah jawab Abraham adalah, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Saya ulangi lagi. Abraham dengan rela mengikuti akan perintah Tuhan karena ia yakin bahwa Ishak anak perjanjian itu saat itu ketika akan dikurbankan, dia yakin bahwa dia akan dibangkitkan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Itu yang ada pada benak pikiran Abraham. Dan istilah Ibrani sesungguhnya menyediakan dirinya atau melihat dirinya. Nah, ini digunakan dan pengertian yang khusus. Ia Allah yang melihat adalah Allah yang akan menyediakan. Nah, sangat luar biasa. Inilah pernyataan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Puncak penggenapan pernyataan Abraham terdapat di dalam tindakan Allah
yang menyediakan anaknya sebagai korban pendamaian di Golgota bagi penebusan manusia. Dengan demikian, sahabat firman, kita lihat bahwa Allah menjawab apa yang diminta Abraham. Jadi apa yang diperlihatkan bagi kita saat ini? Yang diperlihatkan bagi kita dalam pelajaran bahwa Tuhan sendiri menderita dan membayar di dalam dirinya sendiri hukuman atas dosa-dosa manusia. Jika kita melihat Kejadian pasal 22 ayat 21-23, ini tentang laporan kelahiran Ribka yang mengantisipasi pernikahan Ishak dan Ribka. Dan saudara perhatikan, silsilah keluarga ini sangat signifikan di dalam meletakkan dasar bagi pengantin masa depan, yaitu Ishak dan Ribka. Ribka artinya mengikat bintang, dan sangat tepat bahwa Ribka sangat mengikat kasih sayang Ishak. Dalam Kejadian 23, kita dapati di sini menceritakan tentang kematian Sarah, istri Abraham. Nah, sangat menarik bahwa fakta perjanjian lama, sahabat firman, bahwa satu-satunya wanita yang umurnya disebut dalam Alkitab 127 tahun adalah Sarah. Dan poin yang kedua adalah Sarah adalah orang mati pertama dari kaum Abraham dan dikuburkan di tanah perjanjian. Ayat 4 kita lihat argumen yang kuat dengan Abraham, argumen yang kuat dengan anak-anak Het, bahwa walaupun Abraham seorang pendatang, ia tertarik bukan hanya mendapat tempat pemakaman istrinya, namun sahabat firman, Abraham berencana menetap di tanah itu secara permanen. Mari kita lanjut dalam pelajaran ini. Kita lihat dalam pasal 24 dari buku Kejadian, kisah pernikahan Ishak dan kematian Sarah. Kedua cerita ini saling terkait. Buktinya adalah kita lihat sini, Abraham ingin mendapat tanah untuk menguburkan istri yang dia sayangi, adalah Sarah. Lalu yang kedua, Abraham bersikeras bahwa Ishak jangan menetap di luar tanah perjanjian. Mengapa sahabat benar? Karena janji Tuhan kepada keturunan Abraham bahwa mereka akan memiliki tanah perjanjian tersebut. Dalam Kejadian pasal 24 ayat 7. Nah, langkah Ishak untuk membawa pengantin perempuan ke kemah Sarah ini bertujuan bahwa Ribka menghibur Ishak karena Ishak sangat kehilangan ibu yang dia sayangi. Kita dapat dalam pelajaran ini juga bahwa Abraham menikahi Keturah untuk menghibur dia karena kehilangan istri yang dia sayangi adalah Sarah. Dan dari perkawinan Abraham dengan Keturah, mereka memiliki beberapa anak. Namun dalam pelajaran ini sahabat firman, Ishaklah yang mewarisi segala kekayaan dari Abraham. Kita lihat, ketika kita mengakhiri pelajaran ini, ada beberapa poin penting yang kita akan pikirkan bersama-sama. Namun saya senang kita membaca dalam Kejadian 18 ayat 17. Firman Tuhan, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Sahabat firman yang berkata Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa Abraham adalah nabi yang luar biasa, yang dengannya, dengan Abraham sendiri, Tuhan akan membagi rencananya bagi manusia. Apa rencananya? Apa rencana Tuhan bagi manusia? Yang kita dapati poin yang pertama, sahabat firman. Rencana Allah bagi manusia adalah keselamatan melalui pengorbanan anaknya untuk menebus manusia dari dosa. Dan kita lihat di sini bahwa Ishak digambarkan sebagai sosok anak Allah yang dipersembahkan sebagai kurban untuk dosa dunia. Poin yang kedua, melalui Abraham, sahabat firman, Tuhan menekankan dan memperkenalkan Injil keselamatan bagi seluruh manusia di kolom langit ini. Untuk melakukan ini, poin yang ketiga adalah membuat kebenaran menjadi kenyataan, yaitu menguji imannya. Dan bagi Abraham tidak ada
siksaan mental yang biasa setara dengan yang dialami saat ia menanti perintah ilahi untuk mengorbankan anaknya. Poin yang keempat, sahabat firman. Dalam menjalani hal ini, Abraham melewati dengan berbagai pengalaman kelam, kesedihan. Ia memberikan kesan mendalam tentang manusia yang telah jatuh dan mendapat perhatian khusus dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Allah mengorbankan anaknya untuk mati di Golgota demi keselamatan manusia. Apa respon kita, sahabat firman? Apakah kita mengasihi Tuhan? Apa jawaban kita? Bagi sahabat firman yang jujur kepada Tuhan dengan hati nurani, bisa sepakat dengan saya untuk menjawab seperti ini. Ya Tuhan, saya mengasihimu. Amin. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Menuruti segala perintahnya. Yesus katakan, jika kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Mengikuti Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Lalu yang berikut, menerimanya sebagai juru selamat pribadi. Dan sahabat firman, mau setia kepada Dia. Setia mengasihi Dia dan mengasihi sesama manusia. Menjadi saluran berkat kepada diri sendiri dan saluran berkat bagi orang lain. Menjadi saluran keselamatan bagi diri sendiri dan menjadi saluran keselamatan bagi orang lain di mana saja kita berada. Dan Abraham begitu serius menerapkan kehendak Tuhan, bukan hanya biasa menuntun janji Allah, tetapi bersedia untuk mematuhi kehendak Allah dalam rangka penggenapan rencana Allah dalam hidupnya dan keturunannya. Kiranya sahabat firman, teladan Abraham bisa menolong kita untuk menjalani hidup sesuai ketetapan Allah. Kita menjadi saluran berkat, saluran keselamatan bagi diri dan bagi orang lain di mana saja kita berada sampai Yesus datang dan selamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, waktu yang indah kami belum mempelajari firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus mengartikan firman ini lebih jelas dalam kehidupan kami, dan kami mau mengikuti Yesus kemanapun kami pergi. Kami mau menjadi saluran berkat kepada orang lain, saluran keselamatan bagi diri kami dan diri orang lain di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.